Assalamualaikum semuanya. Beberapa tahun yang lalu kita dikejutkan dengan penemuan mengerikan di sebuah kamar kos yang berada di kota Bekasi. Kasus ini menjadi lebih mengerikan dikala pelaku mengakui bahwa jasad itu sudah disimpan selama 1 tahun lamanya dan sang pelaku bahkan tinggal bersama dengan jasad korban. Apa yang sebenarnya terjadi dan sejauh mana polisi bisa mengungkap fakta di balik pembunuhan sadis ini? Kasus ini menimpa seorang wanita berusia 54 tahun yang bernama lengkap Angela Hendriati yang biasa dipanggil dengan nama Angela. Angela diketahui tinggal di sebuah apartemen di Jakarta. Tidak banyak latar belakang Angela yang dapat terungkap, namun sejauh informasi yang dapat dihimpun, Angela adalah seorang ibu dan juga sebagai wanita karir. Angela adalah seorang mantan aktivis wahana lingkungan hidup dan pernah bekerja juga sebagai editor dan wartawan. Selama karirnya sebagai wartawan, Angela pernah mendapatkan penghargaan atas tulisan jurnalistiknya dari mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari karena dianggap berjasa menyorot isu flu burung pada saat itu. Turyono, kakak korban, mengungkapkan bahwa sang adik Angela adalah seorang yang sangat baik dan penuh tanggung jawab dalam bekerja. Sebelumnya diberitakan bahwa Angela pernah memiliki 1 orang anak perempuan bernama Ana yang sudah meninggal mendahului sang ibu yang dilaporkan terjatuh dari apartemen lantai 33 di kawasan Kuningan pada tanggal 20 Mei 2018. Sementara Angela juga sudah lama berpisah dari mantan suaminya. Pada tanggal 17 Juni 2019, Angela mengajak mantan suaminya bernama Albertos Hadi Pramono untuk bertemu dengan maksud meminta paspor yang tidak sengaja terbawa oleh mantan suaminya. Angela mengungkapkan bahwa dia berencana pergi ke Amerika Serikat untuk menemui sahabatnya. Dia pun berencana untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Namun tidak lama setelah Angela bertemu dengan mantan suaminya, dia pun dikabarkan menghilang. Hilangnya Angela bermula dari laporan rekan kerja Angela pada keluarganya yang berada di kota Bandung. Kecurigaan keluarga juga muncul setelah 1 bulan tidak mendapatkan kabar dari Angela. Pada tanggal 19 Juni 2019, tepat di hari ulang tahunnya, keluarganya tidak dapat menghubungi Angela. Didapatkan informasi bahwa Angela sempat berkunjung ke beberapa kantor tempatnya bekerja di wilayah Jakarta dan Cibinong dari tanggal 21 Juni hingga tanggal 23 Juni. Angela juga masih melakukan komunikasi di grup percakapan kantornya pada tanggal 24 Juni dan posisi terakhir Angela berada di sebuah hotel di kota Bandung untuk menjalankan tugas dari kantornya. Terdapat pula postingan foto terakhir di Instagram pribadi Angela yang mengunggah sebuah foto pada tanggal 28 Juni yang berlatarkan ruang tunggu sebuah bandara. Jelas hal ini sejalan dengan rencana Angela yang akan berangkat ke Amerika. Namun pertanyaan besar bagi keluarga, mengapa Angela tiba-tiba memutus kontak dengan seluruh keluarganya? Mantan suaminya juga menyadari hilangnya Angela sehingga dia menghubungi sahabat Angela yang berada di Amerika untuk menanyakan keberadaan Angela. Namun sahabatnya yang di Amerika mengatakan bahwa Angela tidak pernah mengunjungi mereka. Disinilah timbul kecurigaan bahwa foto terakhir dengan latar bandara bukan diunggah oleh Angela karena Angela sudah tidak dapat dihubungi sejak 9 hari sebelumnya. Setelah sebulan lamanya, keluarga tidak pernah mendapatkan kabar dari Angela. Akhirnya pihak keluarga melaporkan hilangnya Angela Hendriati ke Mapolda Jawa Barat. Pencarian terus dilakukan oleh pihak keluarga dan juga kepolisian, namun tidak ada hasil. Sejak Angela menghilang, pihak keluarga yang mengetahui kedekatan Angela dengan seorang pria bernama Eki, lalu mencari latar belakang Eki. Saat itu, keluarga mengetahui bahwa Eki sudah menikah, namun penyelidikan keluarga atas hilangnya Angela dan keterlibatan Eki tidak dapat membuahkan hasil. Bahkan ketika Eki ditemui di stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Eki juga tidak mengetahui keberadaan Angela. Teman dekat Angela yang bernama Eki diketahui bernama lengkap Eki Listianto yang berusia 34 tahun. Namun ternyata Eki juga dilaporkan hilang oleh istrinya. Pada hari itu, Eki pamit kepada istrinya lewat pesan singkat untuk pergi ke sebuah ATM, namun Eki malah tidak pulang. Jelas hal itu membuat khawatir sang istri, apalagi Eki sudah tidak bisa dihubungi.
Istrinya yang menunggu kabar Eki tanpa jawaban akhirnya melaporkan hilangnya Eki keesokan harinya pada tanggal 24 Desember 2022 ke kantor polisi Bantar Gebang. Dari laporan yang disampaikan oleh istri Eki, polisi langsung menindaklanjuti penyelidikan hilangnya Eki. Hingga 6 hari lamanya, pencarian itu pun membawa polisi ke sebuah kamar kos yang berada di Kampung Buaran Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang diketahui sebagai kamar kos yang disewa oleh Eki. Polisi yang datang ke sana juga mendapatkan laporan bahwa Eki sudah beberapa bulan menunggak pembayaran sewa kamar kosnya, hingga tertempel sebuah kertas untuk menegur Eki yang menunggak. Polisi yang datang ke sana langsung menggeledah kamar kos yang disewa Eki. Mereka memang tidak menemukan Eki di sana, namun ada hal lain yang lebih serius yang ditemukan polisi. 2 box kontainer plastik mencurigakan ditemukan di sana. Box kontainer itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Setelah melewati pemeriksaan, polisi dapat menemukan sesosok jasad sudah termutilasi menjadi 7 bagian. Di dalam box itu polisi juga menemukan baju seragam korban dan kartu tanda pengenal korban. Di sana polisi menduga jasad korban mutilasi yang ditemukan di Tambun, Bekasi adalah Angela Hendriati. Di saat yang bersamaan, Eki datang mengendarai mobilnya. Namun mengetahui polisi sudah memenuhi kamar kosnya, Eki pun berusaha kabur. Eki akhirnya ditangkap oleh polisi saat polisi menggeledah kamar kosnya. Eki diketahui berusaha kabur dengan sebuah mobil dan ditemani oleh seorang wanita yang belakangan diketahui sebagai pacar baru Eki. Eki berpacaran dengan wanita itu dari sebuah aplikasi. Setelah ditangkap, pacar perempuannya pun turut diamankan oleh polisi. Namun dari hasil pemeriksaan, pacar Eki tidak terlibat dan tidak mengetahui peristiwa pembunuhan Angela, sehingga dia dilepaskan kembali. Lalu bagaimana hubungan antara Eki dan Angela? Apakah hanya sebatas teman? Dikabarkan bahwa keduanya pun berpacaran sejak bulan Juni tahun 2021. Eki lalu mengungkapkan bahwa sejak dulu dia merasa lebih nyaman berpacaran dengan wanita yang lebih tua. Dan tidak ada yang salah bagi Eki berhubungan dengan Angela yang usianya 20 tahun lebih tua darinya. Namun hubungan keduanya retak dikala mereka bertengkar karena setelah 6 bulan berpacaran, Angela meminta Eki untuk menikahinya. Permintaan Angela dirasa cukup berat untuk Eki lantaran Eki sudah memiliki seorang istri dan anak. Eki juga baru menikah dengan istrinya sesaat setelah berkenalan dengan Angela pada tahun 2018 silam. Setelah permintaan Angela ditolak, Eki mengaku bahwa Angela mengancam akan membongkar hubungannya yang selama ini dia sembunyikan dari istri dan anaknya. Merasa ketakutan atas ancaman Angela, Eki secara sadis mencekik Angela hingga tidak bernafas. Mengetahui Angela sudah tidak bernyawa, Eki malah membiarkan jasad Angela tergeletak di kamar kosnya. Setelah 2 minggu, Eki membiarkan jasad Angela di sana hingga membusuk. Eki lalu memutilasi jasad Angela menjadi 7 bagian dan dimasukkan ke dalam 2 box kontainer plastik dan menyimpannya di sana. Eki mengaku bahwa motifnya memutilasi Angela karena dia bingung harus membuang atau mengubur jasad Angela di mana. Untuk menutupi bau yang keluar dari kamar kosnya, Eki menaruh bubuk kopi di ventilasi serta sudut-sudut ruangan kamar kosnya agar baunya tidak tercium oleh warga. Selama 1 tahun penuh, Eki menyimpan potongan jasad Angela di kamar kosnya. Dia pun kerap tidur di sana ketika tidak pulang ke rumah. Untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan itu adalah jasad Angela, polisi melakukan tes DNA antara jasad yang ditemukan dengan ibu Angela dan yang secara positif menunjukkan hasil identik dengan putrinya yang sudah hilang pada tahun 2018. Setelah polisi melakukan penelusuran mendalam terkait kasus kematian Angela, ada beberapa fakta baru yang ditemukan seiring dengan penyelidikan yang masih berlanjut, di mana Angela dan Eki pertama kali berkenalan pada tahun 2018 yang lalu di sebuah forum Kaskus. Yang mana Angela menawarkan sebuah proyek hidroponik dan Eki tertarik dengan tawaran itu. Di sanalah pertemanan mereka terjalin dan semakin dekat. Setelah pertemanan mereka terjalin, Angela menawarkan sebuah unit apartemen yang dimilikinya di daerah Kuningan yang pernah dihuni dengan mendiang anaknya.
sehingga unit apartemen itu dibeli oleh Eki pada bulan Juni 2019 seharga 800 juta rupiah. Terdapat juga putusan pengadilan yang mengesahkan kepemilikan unit berpindah tangan dari Angela kepada Eki. Setelah Angela menjual unit apartemennya, Angela sempat tinggal berpindah-pindah di sekitar Jakarta dan Salatiga. Angela juga kemudian dilaporkan menghilang oleh keluarganya. Namun selama ini, keluarga Angela menaruh curiga dengan Eki atas penguasaan unit apartemen yang dimiliki oleh Eki. Disebutkan bahwa ketika keluarga bertemu dengan Eki di stasiun Gambir, Eki mengungkapkan kalau pertemuan terakhirnya dengan Angela adalah saat transaksi jual beli unit apartemen. Padahal sebelumnya Eki diketahui meminjam uang kepada Angela untuk pembayaran pajak dan perbaikan mobil. Keluarga juga mencurigai bahwa surat pernyataan pindah tangan adalah surat palsu karena tanda tangan Angela berbeda dengan yang ada di surat itu. Eki juga diketahui pernah bertanya tentang proses buka blokir sertifikat aset pada Kementerian ATR BPN lewat Twitternya. Hal inilah yang menimbulkan kecurigaan besar bahwa Eki menguasai apartemen Angela lewat jalan yang salah. Namun setelah Angela tidak ada kabar sama sekali, Angela rupanya kembali menghubungi Eki pada tahun 2021 dan kemudian melanjutkan hubungannya dengan Eki. Pelaku juga kerap mengunjungi Angela yang saat itu tinggal di sebuah apartemen di kawasan Kalibata. Sejak dia dinyatakan menghilang oleh keluarga, polisi menyatakan bahwa selama ini Angela tidak hilang, melainkan kabur dari keluarganya. Namun polisi juga tidak menjelaskan apa alasan Angela kabur dari keluarganya. Hingga akhirnya Angela terbunuh pada bulan November di tahun yang sama. Fakta selanjutnya yang ditemukan adalah saat melakukan penelusuran kebenaran terkait foto latar bandara yang diunggah oleh Angela, keluarga mengungkapkan kejanggalan bahwa ketika Angela tidak bisa dihubungi, beberapa hari kemudian muncul postingan foto bandara di akun Instagramnya. Detail pada foto yang diunggah Angela menunjukkan bahwa bandara itu merupakan Bandara Internasional Kubo Center di Nagoya, Jepang. Sementara keluarga merasa bahwa mereka tidak pernah mendengar Angela pergi ke Jepang, sehingga keluarga mencurigai bahwa bukan Angela yang memposting foto bandara di akun Instagramnya. Sebelumnya anak Angela yang meninggal karena terjatuh dari lantai 33 sebuah apartemen dilaporkan korban depresi dan tertekan dengan nilai-nilai ujian. Pada saat itu, Angela sempat melaporkan hilangnya Ana pada security apartemen pada malam kejadian. Namun setelah penyisiran dilakukan, Ana ditemukan sudah tidak bernyawa di taman belakang gedung apartemen. Namun pihak keluarga mencurigai kematian Ana pada tahun 2018 tidak ada hubungannya dengan depresi dan tertekan. Mereka malah mencurigai adanya dugaan keterlibatan pelaku Eki. Namun hal ini masih sebatas dugaan, sehingga dikutip dari berbagai media, polisi akan kembali menyelidiki kasus kematian Ana pada tahun 2018. Dari hasil pemeriksaan polisi, jasad Angela dimutilasi menggunakan sebuah gergaji listrik karena bentuk potongan tidak seperti menggunakan golok atau parang. Terdapat bekas gerigi pada tulang-tulangnya. Fakta lainnya juga mengungkapkan bahwa sehari setelah pembunuhan Angela, Eki membeli gergaji listrik dan juga plastik di sebuah pasar untuk memutilasi jasad Angela. Bahkan ide untuk membeli gergaji listrik didapatkan Eki setelah dia mencari di internet tentang alat yang bisa digunakan untuk memotong benda keras. Eki juga diketahui kerap mengaku sebagai duda satu anak untuk mendekati wanita lalu meminjam uang. Hal ini diungkapkan oleh mantan pacar Eki berinisial A atau kita sebut saja sebagai Anissa yang berpacaran pada tahun 2018. Di mana Eki mempunyai target yaitu para wanita berusia 30 tahun ke atas karena dianggap sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan. Bahkan Eki pernah kedapatan menggunakan foto anak untuk berpura-pura sebagai ayahnya dan merayu wanita lain. Eki juga sering kali mengaku sebagai dokter spesialis penyakit dalam dan memakai jas putih layaknya dokter untuk menggait para wanita. Padahal Eki mengambil jurusan teknik pertambangan dan dia pun tidak lulus dari kuliahnya. Pada saat pertama dekat dengan Eki, Anissa juga ternyata termakan semua kebohongan Eki. Dia juga pernah membuka handphone Eki dan membaca banyak pesan singkat yang semua isinya adalah tagihan hutang.
Dan dalam peradilannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang memvonis Eki dengan penjara seumur hidup. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal gila semacam ini. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.